A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwata illa billahi alil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, yang setia mengikuti channel Renungan Kehidupan. Bagaimana kabar saudara pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, ya kan? Nah, pada malam hari ini kita akan melakukan kajian surah Al-Ma'un untuk kita mengetahui ciri-ciri orang pendusta agama, supaya kita menghindari dalam diri kita ini ada yang tersebut salah satu di surah Al-Ma'un. Nah, kita hindari. Andai kata sudah kita perbuat, kita mohon ampunan kepada Allah. Kita minta ampunan dengan tobat dan nasuha. Tobat yang sebenarnya tobat yang tak ingin lagi mengulangi. Nah, yuk kita kaji bersama-sama. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Di sini Allah sudah memberitahu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyampaikan firman Allah. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, tentu agama di sini agama Islam. Orang-orang yang pendusta agama Islam, dia mengaku Islam tapi pengakuannya itu bohong. Yang pertama itu orang yang menghardik anak yatim. Nah, kenapa orang yang menghardik anak yatim ini disebut orang pendusta agama? Seperti kita ketahui, anak yatim yang belum akil balik, yang belum dewasa, dia tidak mempunyai kemampuan baik secara finansial maupun secara tenaga, secara lahirnya dia tidak punya tenaga untuk mencari kebutuhan hidupnya. Dia hanya tinggal bersama ibunya, ayahnya sebagai penopang dalam keluarga tersebut telah meninggalkan mereka. Anak yatim telah kehilangan kasih sayang seorang ayah, tempat dia bermanja, tempat dia mengadu, tak ada lagi. Nah, disinilah kita diperintahkan Allah untuk menyayangi anak yatim, itu, untuk memperhatikan anak yatim, karena anak yatim ini belum dia punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dia. Dia masih SD, jualan kerupuk, jualan kue-kue untuk membantu ibunya, seorang janda. Kita hardik dia, jangan membeli, malah mengusir. Sementara saudara ingin dikasih sayangi Allah, ingin diperhatikan Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, tapi mengikuti perintah Allah tak mau, enggan, jadi orang kikir, pelit. Sementara harta yang saudara kumpulkan, yang saudara banggakan, itu akan dililitkan ke leher saudara. Kalau harta itu tidak saudara belanjakan di jalannya Allah, maka harta tersebut yang saudara banggakan itu akan dililitkan ke leher. Karena Allah itu maha menepati janji. Yang mungkir itu manusia. Nah,
Yang kedua, yaitu orang yang tidak mau memberi makan orang miskin, tidak mau menghancurkan memberi makan tidak mau menghancurkan memberi makan orang miskin, tak mau memberi makan orang miskin. Orang miskin ini bukan orang pemalas, mereka bekerja banting tulang, tapi ketetapan Allah menguji keimanannya, bagaimana dia tabah sabar. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari aja mereka masih kekurangan. Jangankan dulu mau nyekolahkan anak, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka kekurangan. Mereka makan seadanya, kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Nah, saudara tidak mau memperhatikan, tidak mau membantu, sementara saudara mampu. Bagaimana saudara ingin supaya doa saudara dijabah, sementara saudara sendiri tak mau mengikuti perintah-perintah Allah? Justru harta kekayaan saudara tersebut digunakan untuk berfoya-foya, untuk pergi tamasya ke luar negeri dengan anak keluarga, sementara orang miskin yang saudara lihat tidak mau saudara bantu. Nah, ini harus kita perbaiki diri kita. Kita harus peduli sama orang, kepada anak yatim, pada orang-orang miskin. Ini kita harus peduli. Kenapa sih kita tuh harus memberi makan anak yatim, memberi makan orang miskin, memberikan bantuan kepada mereka? Nah, seperti Allah sudah mewajibkan kita berpuasa, kita mulai dari waktu imsak sampai kita masuk waktu berbuka puasa, kita menahan lapar, tidak makan, tidak minum karena Allah. Tapi puasa tersebut tidak tercermin dalam tingkah laku sahabatku saudaraku. Maka dalam satu hadis disebutkan hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena hanya menahan lapar, menahan haus, tapi tidak merasakan bagaimana orang yang haus, bagaimana orang yang kelaparan. Tidak dirasakan. Jadi melihat orang kelaparan, orang yang susah, tidak peduli. Padahal dia sudah merasakan bagaimana orang yang sudah kehausan, bagaimana orang yang kelaparan. Nah, berarti pendusta. Puasanya itu bohong. Sudah merasakan bagaimana orang tak makan, sudah merasakan bagaimana orang tak minum, tapi tak peduli sama anak yatim, sama orang fakir miskin, tak peduli. Nah, bagaimana sahabatku saudaraku ingin masuknya surganya Allah, sementara surga Allah itu milik Allah, neraka itu milik Allah. Saudara tidak mau taat, saudara ingkar, nah, siap-siaplah masuk ke nerakanya Allah. Sebelum masuk neraka Allah, diazab dulu dalam kubur. Sebelum masuk dalam kubur, diazab dulu menghadapi sakaratul maut. Nah, jadi yang ketiga, di sini Allah menegur orang-orang yang sholat. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Mana orang-orang yang celaka yang Allah katakan ini? Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang yang lalai terhadap sholatnya. Di surat Al-Mu'minun, di situ Allah perjelas lagi. Orang yang lalai ini terhadap sholatnya itu orang yang mana? Orang yang tidak khusyuk. Nah, ini juga termasuk orang yang pendusta agama. Dia mengatakan, sholatku, hidupku, matiku karena Allah. Tapi sholatnya asal-asalan, yang penting aku sholat.
Yang penting aku sholat, tapi tidak tercermin dari perkataan dan perbuatannya. Pada pedoman orang yang sholat, pedoman orang yang sholat. Inna sholat alil fasai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menghindari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi tidak tercermin dalam diri dia. Sholat iya, makanya di video saya sebelumnya saya katakan seperti sholatnya topeng monyet. Supaya apa adanya sholat itu? Lepas kewajiban. Sekedar melepas kewajiban. Dari kecil sampai tua sholatnya seperti itu juga. Tanpa pernah dia mau memperbaiki sholatnya. Bagaimana sholatnya supaya khusyuk? Khusyuk itu tidak mengingat hal-hal yang lain kecuali Allah. Yang selanjutnya, orang-orang yang berbuat riya. Ini pun orang yang termasuk pendusta agama. Kenapa? Karena dia hanya ingin dilihat orang. Dalam sholat, dia ingin dilihat orang supaya disebut orang alim, orang rajin ibadah. Allah tidak bisa ditipu. Allah tidak bisa ditipu oleh manusia. Tidak bisa ditipu oleh yang diciptakannya. Saudara rajin sholat supaya disebut orang alim. Nak ditengok orang, tiba orang tidak ada malas sholat. Saudara memberikan bantuan kepada orang-orang yang kekurangan supaya ditengok orang, supaya disebut orang dermawan. Berbuat ria, ingin dipuji oleh manusia, bukan ingin dipuji oleh Allah. Nah, ini harus kita ketahui orang-orang pendusta agama ini. Nah, orang yang enggan memberikan bantuan. Nah, orang yang enggan memberi bantuan, orang kesusahan di dalam jalan, dalam perjalanan dia susah, ada kait tumbang, tidak peduli dia. Sabodo. Ada jalan yang berlobang yang membahayakan bagi pengguna jalan tersebut, tidak peduli dia. Tidak urusan gue. Nah, ada paku di jalan yang membahayakan orang yang lalu di jalan tersebut, tidak peduli dia. Tidak mau disingkirkannya paku itu karena Allah. Nah, dalam satu hadis Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, orang yang mengusap rambut anak yatim dengan penuh kasih sayang karena Allah, maka Allah catat kebaikan sebanyak rambut yang dia pegang. Bayangkan betapa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dicatatnya kebaikan saudara tadi dengan penuh kasih sayang, membelai, menghapus rambut anak yatim. Saudara pelit, kikir, harta melimpah, tapi tak mau membantu orang-orang miskin, tak mau membantu anak-anak yatim. Saudara lebih senang pergi tamasya, rekreasi, menghambur-hamburkan uang yang tidak berfaedah. Hanya ingin dilihat orang, hanya ingin dipuji orang bahwa saudara orang yang kaya, sultan. Saudara tak mikir bahwa saudara itu bukan orang kaya. Apa buktinya? Toh kuburan saudara sama dengan orang miskin. Di tanah itu juga ya. Jadi bangkai juga ya. Jadi tanah juga ya. Nah, ini yang harus kita pahami betul. Na'udzubillah min zalik. Kalau ada di dalam diri kita ciri-ciri orang pendusta agama, ciri-ciri orang pembohong pada agama Islam, mengaku dia beragama Islam, tapi perbuatannya jauh daripada ajaran daripada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solat, pedoman solat tidak cocok dengan perkataan dan perbuatan.
perbuatan keji, memfitnah orang, menghasut orang, benci sama orang, tak mau peduli sama orang lain. Sementara Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bagaimana dia peduli dengan orang lain, sehingga dia lilitkan batu ke pinggangnya hanya untuk memberi orang makan, sementara dia belum makan. Dia belum makan, dililitnya batu itu ke perutnya, diutamakannya orang lain supaya makan. Nah, kita mengaku umat Nabi Muhammad, tapi memberikan makan orang yang susah, enggan, nggak mau. Apakah saudara disebutkan umatnya Nabi Muhammad? Kalau saudara tidak ingin, enggan, ingkar atas apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingkar, nggak mau mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, layakkah saudara disebut umatnya Nabi Muhammad? Tanya diri saudara. Untuk itu, kita harus perbaiki diri. Kita menghindari daripada ciri-ciri orang pendusta agama. Pendusta agama Islam. Karena agama itu banyak. Agama itu ada 5 kan yang diakui di negara kita kan. Jadi yang pendusta agama Islam, yang mengaku orang Islam, tapi perbuatannya jauh daripada ajaran daripada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari apinya nerakanya Allah, tapi saudara dalam bayang-bayang fata morgana. Dikira ada air di padang pasir, capek-capek saudara mengejar-ngejar air tersebut, ternyata hanya hamparan pasir yang saudara dapat. Begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Akhirul dakwah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagi sahabat-sahabatku, saudaraku yang setia mengikuti channel Renungan Kehidupan, semoga Allah memperkokoh keimanan di dalam diri saudara dan memberikan perlindungan dari jalan-jalan yang disesatkan, yang dimurkai oleh Allah. Jalan yang disesatkan dan jalan yang dimurkai oleh Allah. Sehingga kita termasuklah orang yang dipanggil oleh Allah. Wahai nafsu mutmainnah, irja'u mardiya wa taqul jannah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku. Nah, semoga kita Allah masukkan ke dalam surganya, dipanggil kita ini untuk dipersilakan masuk ke surganya Allah melalui pintu-pintu manapun yang kita suka. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita dimasukkan Allah ke dalam nerakanya karena kita ingkar, kita tidak mau, kita enggan mengikuti firman-firman Allah yang telah disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi sahabat-sahabatku, saudaraku yang dalam keadaan sakit, marilah kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita supaya Allah sembuhkan dari penyakitnya, pulih seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan jangan lupa perbaiki sholat. Perbaiki sholat. Perbaiki sholat sebelum perjanjian datang kepada kita, meninggalkan dunia ini. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.